So, teman-teman, teman-teman yang hadir di sini ada 6 orang ya. Teman-teman perhatikan di layar teman-teman di situ ada berbagai jenis macam gangguan kesehatan mulai dari insomnia, masalah tulang, kulit berminyak, wajah bengkak, psoriasis, kolesterol, jantung, asam urat, kulit hitam pada lipatan-lipatan di leher, di lengan, kemudian mah, ada diabetes, tekanan darah tinggi, ginjal, fatty liver, demensia, disfungsi ereksi, ya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis gangguan kesehatan. Ada stroke juga, mungkin ada masalah dengan ginjal, mungkin ada jerawat, ya. Apapun gangguan kesehatan yang teman-teman lihat di sini, itu saya yakin teman-teman ada salah satu yang mengalami, ya. Karena kalau teman-teman tidak ada yang mengalami sama sekali, teman-teman nggak akan ada di ruang Zoom bersama saya, oke? Nah, teman-teman, tubuh kita itu di ibarat pohon, ya. Jadi ada akar, ada batang, dan ada ranting, dan ada buahnya, ya. Jadi kenapa ini saya bikin perumpamaan pohon supaya lebih gampang, ya. Dan kebanyakan ketika teman-teman mengalami gangguan kesehatan yang terlihat di buahnya ini, yang dilakukan pertama kali adalah mengkonsumsi obat, mencari obat-obat dengan harapan menyembuhkan, ya. Nah, eh, penyakit-penyakit yang teman-teman lihat di sini itu eh, bukan penyakit yang disebabkan oleh virus ya, teman-teman ya. Kalau misalnya penyakit tipes, itu sumber masalahnya adalah salmonella. Nah, ketika dikasih antibiotik, itu bisa membunuh salmonella, maka tipesnya akan hilang. Namun pada penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena gaya hidup, teman-teman. Ya, maka obatnya adalah perbaikan gaya hidup. Ya, sesederhana itu. Teman-teman, misalnya kalau kita itu kalau ke dokter, ya, sorry, kita tuh nggak akan ke dokter kalau kita tidak terganggu dengan kondisi kita, ya. Contohnya nih, tekanan darah tinggi, ya. Kalau misalnya nggak dirasakan, itu kita nggak akan ke dokter, ya. Sama dengan bahkan diabetes pun yang lebih umum. Banyak sekali orang-orang itu terdiagnosa kalau dirinya diabetes itu setelah masuk rumah sakit. Misalnya mereka stroke, ya, mereka tiba-tiba badannya bengkak, ya, kemudian nafasnya sesak, ternyata ada masalah ginjal, ketika dicek ternyata diabetes. Kemudian mereka luka, nggak sembuh-sembuh, ketika dicek ternyata diabetes, ya. Dan kalau kita tidak mengalami gangguan aktivitas fisik, kita itu nggak akan ke dokter, ya. Kalau misalnya agak pusing, ya udah deh nggak apa-apa, minum obat dulu, siapa tahu nanti hilang. Dan benar memang hilang karena obat-obat sakit kepala itu golongan memang obat yang bisa meredakan sakit kepala. Ya, tapi akar masalah dari sakit kepala itu apa? Sama dengan mah, ya, lambung, asam lambung naik. Kita akan dikasih obat, ya, bikarbonat biasanya seperti baking soda, bahan Yang aktifnya. itu Itu untuk yang meredakan makan itu. naiknya asam lambung. Tapi permasalahannya kenapa emah itu kan tidak diatasin, teman-teman. Kita tidak dicek. Sama dengan diabetes, gula darah tinggi. Apa penyebabnya? Yang akhirnya kita terus mencari-cari herbal-herbal, obat-obatan, obat tekanan darah tinggi gitu ya. Nah, itu semua dicari, tapi selalu tidak selesai masalahnya, selalu kambuh lagi, selalu ke dokter lagi. Yang akhirnya obat-obatannya yang tadinya satu jadi beranak, bercucu dan berbuyut, ya. Nah, ketika kita hanya fokus pada buahnya aja, teman-teman, dan kita melupakan akar masalahnya, maka apa yang terjadi, teman-teman? Akarnya busuk, ya. Kemudian kalau akarnya busuk, mau nggak mau seluruh pohon itu akan mati, ya. Maaf ya, saya mute dulu ya teman-teman ya, boleh ya? Oke, nanti di sesi ini teman-teman, di sesi setelahnya, di sesi ini teman-teman saya minta untuk interaktif ya, supaya saya bisa tahu, oh teman-teman memahami, karena kalau nggak memahami saya akan ulangi lagi ya. Nah, apa sih sebenarnya akar masalah dari mayoritas penyakit-penyakit yang dialamin oleh manusia saat ini ya? Akar masalahnya apa? Hmm, sorry, adalah resistensi insulin teman-teman atau insulin resisten. Ya,
Dan apa faktor-faktor yang menyebabkan atau faktor-faktor yang ikut andil dalam menciptakan insulin resistance ini atau resistensi insulin? Dia adalah peradangan ya atau inflamasi ya. Coba kalian yang punya darah tinggi, punya masalah ginjal, emah, diabetes, coba cek HSCRP-nya. Pasti tinggi sekali ya. Jadi kalau sudah menderita penyakit-penyakit yang kelihatan di atas ini, peradangannya pasti tinggi dan peradangan itu memperparah kondisi diabetes, emah, jantung dan lain-lain ya. Berikutnya adalah kerusakan sel. Sel yang rusak tentunya bikin jaringan-jaringan yang kita rusak dan sistem dalam tubuh juga terganggu. Kemudian stres ya. Kemudian alat pencernaan yang buruk, kemudian gizi dan nutrisi yang tidak seimbang, ketidakseimbangan hormon, ketidakseimbangan mikroba di dalam tubuh, bakteri baik ya. Kemudian juga kurangnya aktivitas fisik. Jadi ini teman-teman sumber dari sumber masalah dari penyakit-penyakit yang terlihat di atas ini ya. Jadi teman-teman eh, ketika teman-teman diabetes dan hanya fokus pada gula darah aja yang dicari itu obat gula darah, penurun gula darah, penurun gula darah, itu teman-teman seperti apa ya, mengepel pada lantai yang atapnya bocor. Gak akan kelar-kelar teman-teman ya. Oke, nah sekarang saya akan berbagi gimana caranya supaya kita bisa mengatasi akar masalah ini. Teman-teman, coba nanti ketik di komen ya. Kalau misalnya akar masalah ini nanti diatasin, kira-kira yang di atas ini ikut membaik atau tidak? Coba ketik di komen. Boleh ya, aku minta diketik di chat ya teman-teman. Coba, aku boleh lihat nggak teman-teman? Teman-teman masih bersama saya ingin memastikan teman-teman bersama saya. Iya, ikut membaik. Terima kasih Mbak Yuli. Membaik pastinya, betul. Nah, disinilah saya akan berbagi ya. Thank you yang sudah interaktif. Aku sangat menghargai sekali. Nah, teman-teman, sedikit tentang saya ya. Jadi, saya ini adalah seorang ibu rumah tangga dan saya seorang social media expert untuk network marketing. Kebetulan industri yang saya tempat perusahaan bernaung itu adalah industrinya nutrisi dan anti-aging. Saya juga praktisi intermittent fasting, saya juga pendamping penyintas diabetes, kemudian saya juga founder dari komunitas Bahtera. Kenapa saya tertarik pada industri anti-aging, teman-teman? Karena saya dulu tuh pernah tua. 2015 usia saya 35 tahun. Kondisi saya kurus, kering, hitam ya dan saya kelihatan seperti orang sakit-sakitan padahal saya sudah makan banyak sekali dan makanan saya itu tergolong sehat. Saya tergolong orang yang memperhatikan kesehatan ya. Bahkan keramas pun saya pernah nggak pakai sampo. Saking saya takutnya dengan bahan-bahan kimia, teman-teman. Namun di industri saya ini karena advisor untuk produk-produknya adalah seorang ahli biomedicine, kami diajarin bagaimana membuat tubuh kita itu sehat dan kita juga bisa mempertahankan usia kita bahkan kalau bisa kita bisa mereverse aging gitu teman-teman. Jadi ya sekarang here I am, teman-teman bisa ngelihat sendiri saya live di sini, saya yakin teman-teman pun juga setuju bahwa wajah saya sekarang ini jauh kelihatan lebih baik daripada saya tahun 2015 ya teman-teman ya. So, tahun 1995, ibu saya itu terdiagnosa diabetes dengan kaki yang sudah melengkung kaku, teman-teman. Dokter bilang katanya ada stroke kaki, ada masalah saraf dan lain. Tapi saya waktu itu nggak ngerti apa itu diabetes. Aku pikir obat diabetes itu penyakit gula. Jadi kalau misalnya diobatin dan gula darahnya turun, kelar gitu ya. Namun tahun 2017, ibu saya harus menjalani bedah jantung, bypass jantung teman-teman. Jadi 4 pembuluh di jantungnya itu diganti ya, diganti dari kedua kakinya. Jadi kedua kakinya dari belakang tumit sampai belakang lutut itu dibelah, diambil pembuluh darah utamanya teman-teman untuk digantikan untuk menggantikan pembuluh darah yang ada di jantung. Oke, dari sinilah saya baru berpikir, kok bisa diabetes itu sampai kayak gini gitu loh akibatnya. Ya, itu pun saya berjuang mati-matian, mencari tahu sendiri bahwa akhirnya bisa-bisa bawa ibu saya ke
rumah sakit harapan kita, teman-teman. Tadinya dokter cuma bilang, aku ingat banget waktu aku tanya, dok, kenapa ibu saya harus keluar masuk rumah sakit? Setiap kali masuk rumah sakit, keluar waktu kontrol serangan jantung lagi. Apakah mungkin ada cara lain yang mungkin bisa membantu ibu saya? Karena nggak mungkin ibu saya begini terus kan, dok. Dokter itu bilang, ya tanpa melihat saya. Beliau bilang, namanya orang tua karena diabetes ya tugasnya nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Tugasnya ya minum obat teratur, makan teratur, dan istirahat yang cukup. Saya nggak terima teman-teman dan saya mencari tahu dan akhirnya ibu saya berhasil dioperasi bedah jantung. Dari situ saya mulai belajar lebih dalam lagi apa itu diabetes. Dan ibu saya bisa lepas obat-obatan dan insulin, punya kualitas hidup yang lebih baik, ya kemudian kami bisa jalan-jalan. Namun ya ini namanya remisi ya, ibu saya sudah remisi dan tidak pakai obat-obatan lagi, ya lepas obat insulin nggak dipakai lagi. Namun teman-teman, 2022 Desember ibu saya terpaksa harus kehilangan kaki. Jadi saya belajar di sini apa itu remisi. Remisi dengan reversing atau remisi dengan benar-benar pulih itu bedanya apa? Ya, jadi ibu saya ini guru saya tentang diabetes yang menstimulasi saya untuk belajar tentang diabetes, ya. Ibu saya ketika dioperasi kakinya ini teman-teman itu juga kondisi pengeroposan tulang belakang, nggak bisa bangun sama sekali. Jadi hanya tergeletak di tempat tidur dan kursi roda. Nah, setelah kemudian mata kedua matanya juga udah katarak ya teman-teman ya ibu saya. Dan ibu saya ini ketika habis dioperasi ibu saya remisi lagi teman-teman, lepas lagi obat-obatannya. Namun ibu saya meninggal tahun 2024 bulan Mei kemarin karena penyumbatan pembuluh di otak. Dari sini saya belajar banyak hal tentang apa itu diabetes, apa itu remisi, apa yang harus dilakukan untuk remisi, apa yang tidak seharusnya dilakukan begitu remisi, ya, dan bagaimana betapa diabetes itu memutilasi organ tubuh manusia pelan-pelan tapi pasti, ya. Kemudian ini suami saya yang pakai baju abu-abu, bukan yang tersenyum ini ya teman-teman. Ya, ini kan sintal badannya, dia yoga yoga teacher. Suami saya yang gembul ini teman-teman. Beliau prediabetes. Dan akhirnya saya terapkan apa yang saya terapkan ke ibu saya dan dalam waktu 3 bulan free dari diabetes, dari prediabetes sampai sekarang dia alhamdulillah sehat walafiat, bisa makan seperti layaknya orang sehat teman-teman, ya. Saya memang tidak bisa menyelamatkan ibu saya, teman-teman, tapi berkat ibu saya bisa selamatkan suami saya. Kemudian juga di sini ini keluarga besar saya, ibu saya ada di sini almarhum, ini kakak saya juga alhamdulillah sekarang remisi diabetes meskipun sudah duduk di kursi roda dan matanya glukoma. Ya, jadi belum terlambat, makanya saya bersyukur banget. Dan salah satu dari keluarga saya di sini, saya tidak sebut namanya, yang mana nggak tunjuk, juga sedang diabetes dan lagi berjuang untuk remisi juga. Jadi inilah sejarahnya kenapa saya bisa bikin konten di TikTok edukasi tentang diabetes, karena saya tidak ingin kematian ibu saya sia-sia. Saya tidak akan membiarkan cerita tentang kematian ibu saya itu mati, ikut mati begitu saja. Karena dengan cerita ibu saya, pengalaman saya berharap bisa membantu banyak orang. Satu saja nyawa yang bisa terselamat karena konten saya dan edukasi saya sudah sangat bersyukur sekali. So, now disclaimer ya teman-teman, saya bukan seorang dokter atau ahli nutrisi bersertifikat. Sampai saat ini saya berbicara kurang lebih 6.000 penyintas diabetes. Dan apa yang saya sampaikan itu murni pengalaman pribadi dalam merawat dan mendampingi penyintas resistensi insulin. Saya juga belajar dari beberapa guru dan saya nggak perlu sebut namanya. Dan hasil pada setiap orang bisa berbeda-beda. Kalian juga boleh mengkonsultasikan apa yang teman-teman dapatkan nanti ke dokter yang merawat kalian. Oke? Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu resistensi insulin, teman-teman. Boleh tahu nggak siapa di sini yang sudah tahu ketik angka 1, yang belum tahu ketik 0. Apa itu resistensi insulin? Saya pengen tahu. Yuk teman-teman, yang ya oke, yang belum tahu ketik angka 0, yang sudah tahu ketik angka 1. Please, saya pengen tahu. Mbak Novi belum, Mbak Lina belum, Mbak Lia belum. Oke. Mbak Yuli belum. Oke. Ada lagi Pak Rohman belum, apa itu resistensi insulin belum tahu ya. Oke.
Baik, sebelum saya lanjutkan teman-teman, teman-teman nanti di sela-sela presentasi ini saya merekomendasikan beberapa nutrisi, nutrasetikal, namun teman-teman tidak berkewajiban untuk membeli produk itu. Belilah hanya jika kalian memang memerlukannya, oke? Apa itu resistensi insulin? Teman-teman, ketika kita bicara tentang resistensi insulin, kita berkenalan dengan dua hal, yaitu glukosa dan insulin. Glukosa itu adalah yang kita kenal saat ini gula darah, GD. Tapi sebenarnya GD itu adalah glukosa darah. Di orang bahasa Inggris pun juga bilangnya blood glucose, ya. Dari mana glukosa ini? Dari semua makanan yang kita makan, itu di dalam tubuh kita akan diubah menjadi glukosa untuk diserap ke dalam sel yang warna biru ini, ya, untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Dia adalah bahan bakar tercepat. Makanya bayi baru lahir langsung nyusu, ya, karena ada glukosa di dalam air susu ibu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, glukosa ini akan dipakai untuk sumber energi kita, untuk kita bisa makan, bisa bekerja, bisa berpikir dan lain-lain ya. Nah, glukosa ini tidak bisa masuk sendirian ke dalam sel tubuh kita, teman-teman. Dia butuh yang namanya insulin. Insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Tugas insulin itu adalah mengetuk pintu sel, ya. Oke, jadi istilahnya kayak gini, begitu kalian makan, ya glukosa ini akan ada di dalam darah, kemudian insulin dia akan dikeluarkan oleh pankreas, mengetok pintu sel, tok 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 tok, sel-sel ini loh ada glukosa. Nah, pada orang sehat, sel ini akan membuka pintunya dengan sukacita, dengan gampang, nggak butuh banyak insulin, ya. Dibuka dengan 2 unit insulin, 3 unit insulin, dia udah dengan gampang membuka. Oke? Namun pada orang yang resistensi insulin, resisten itu kebal ya teman-teman. Ingat resisten. Ada tali pegas ditarik itu kan dia resisten ya namanya. Bandel, bebal. Pada kondisi resistensi insulin ya, sel itu budek. Pintunya itu nggak mau buka. Padahal udah diketok dengan banyak insulin pun ya tetap susah bukanya ya. Jadi entah sebabnya apa macam-macam. Mungkin karatan pintunya, mungkin apa ketutup apa kotor sehingga nggak bisa dibuka ya, atau mungkin nggak denger ya, atau mungkin sel memang sudah penuh, udah nggak bisa lagi dimasukin gula ya, udah nggak butuh lagi makanya mingkem gitu. Nah, pada akhirnya namun tubuh kita itu pinter. Tubuh kita selalu ingin membuat gula darah itu normal, karena gula darah yang terlalu banyak di dalam pembuluh darah, di dalam darah itu sangat berbahaya. Maka pankreas akan berusaha semaksimal mungkin memproduksi insulin hanya untuk membuat gula darah kita normal. Jadi lawannya resistensi insulin adalah sensitivity insulin, ya. Insulin resistance, insulin sensitif, ya. Itu perlawanannya. Oke? Biar gampang, aku kasih analogi ya. Contohnya Pak Rohman nih. Pak Rohman suatu saat, ini hubungan antara, supaya teman-teman paham apa hubungan glukosa atau gula darah dengan insulin ya, dan juga pankreas. Karena banyak sekali yang bilang, oh orang diabetes itu pankreasnya rusak, makanya harus cari-cari produk untuk bisa meningkatkan jumlah produksi insulin pada pankreas. Betul ya? Nah, teman-teman, sekarang contohnya nih, Pak Rohman itu apa namanya? Kontrol gula darah, ya. Gula darahnya 90. Oke? Nggak diabetes dong. Nah, ternyata ketika dicek insulin puasanya itu 3. Oke? Nah, ini kalau dimasukkan dalam rumus sensitivitas insulin, maka ini sangat sensitif sekali. Optimal kondisinya. Rumusnya aku taruh di bawah nanti ya. Nah, 5 tahun berikutnya, Pak Rohman, yuk, ini artinya apa teman-teman? Ya, artinya untuk membuat gula darah Pak Rohman itu 90 mg per desiliter, diperlukan 3 unit insulin. Oke? Nah, 5 tahun kemudian, Pak Rohman ke dokter lagi, check up. Wah, gaya, 90, nggak diabetes kok, baik-baik aja gitu kan. Namun ternyata insulin puasanya itu 9. Artinya apa? Saat ini untuk membuat gula darah 90 atau normal, Pak Rohman memerlukan 3 kali lipat jumlah insulin dari sebelumnya. Artinya pankreas bekerja 3 kali lipat dari sebelumnya. Oke ya, tapi
Bapak belum diabetes ya, tapi ini sudah resistensi insulin, jumlah insulinnya makin naik ya. Nah, 5 tahun berikutnya karena tidak diabetes masih sombong. Ngapain lu diet-dietan? Gue juga nggak masalah nggak diet-dietan, buktinya gue nggak diabetes gitu ya. Betul. Berarti 10 tahun kemudian check up lagi, Pak Roman ini nggak diabetes ya. Namun ketika dicek kadar insulin puasanya itu 18. Artinya saat ini Pak Roman perlu 6 kali lipat jumlah insulin untuk membuat gula darah normal. Artinya, artinya apa? Artinya pankreas bekerja 6 kali lipat lebih keras daripada waktu insulinnya masih 3, teman-teman. Kenapa? Pankreas itu selalu berusaha untuk menjaga kita agar kita itu nggak diabetes gitu loh. Berusaha semaksimal mungkin. Tapi kitanya yang nggak bisa ngatur apa yang kita makan gitu ya. Mungkin saat ini kolesterolnya udah naik dikit ya. Badannya juga udah overweight, udah mulai gemuk, perutnya udah mulai buncit, bulat gitu ya. Jalan udah mulai terengah-engah. Tapi karena tidak sakit, ya nggak ke dokter. Diabaikan aja kan nggak diabetes. Kemudian 5 tahun lagi ke dokter, gula darahnya 90. Nggak diabetes, tapi insulinnya 25. Pankreas makin kelelahan. Gula darahnya normal. Oke? Terus kemudian tetap nggak jaga pola makan, nggak jaga gaya hidupnya tetap buruk. Akhirnya hingga pankreas tidak mampu lagi membendung gula darah, teman-teman. Meskipun sudah mengeluarkan 35 unit insulin dan teman-teman dinyatakan diabetes. Dari sini teman-teman, diabetes itu kondisinya kelebihan insulin, tubuh kelebihan insulin atau tubuh kekurangan insulin. Tubuh sedikit mengeluarkan sedikit insulin atau tubuh mengeluarkan banyak insulin. Ketika teman-teman diabetes, coba ketik di komen. Nggak ada yang mau ngetik. Teman-teman masih bersama saya? Banyak insulin. Tubuh memproduksi banyak insulin. Ya. Yes, Mbak Yuli, terima kasih Mbak Novi. Tubuh sudah mengeluarkan banyak insulin, sudah banyak sekali insulinnya. Tapi insulin yang dikeluarkan oleh pankreas ini tetap tidak mampu untuk membendung gula darah. Ya, pankreas sudah lelah pula. Nah, teman-teman, saat ini ketika kita sudah ada di sini, maka yang dilakukan adalah dengan memberikan obat-obatan. Salah satunya glimepiride. Ditambah lagi dosis obatnya, dibuat lebih keras lagi pankreasnya bekerja. Yang akhirnya pankreas benar-benar kelelahan, ya itu ibaratnya kita udah lelah, tapi kita dicambuk lagi untuk bekerja keras lagi. Jadi makanya pankreasnya lama-lama justru makin lelah, teman-teman. Makanya orang diabetes tipe 2 itu ada dua kondisi. Ada kondisi di mana pankreasnya udah benar-benar nggak mampu memproduksi insulin, ada yang masih ada yang masih bisa memproduksi insulin. Oke? Tapi aku bahas entaran itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika teman-teman sudah ada di gula darah 150 dan insulin 35, sekarang ibaratnya ini adalah Jakarta dan angka 3 ini adalah Bali. Teman-teman nggak bisa mengubah angka 35 ini menjadi Bali. Yang bisa teman-teman lakukan adalah berjalan mundur, teman-teman. Putar balik menuju ke pelan-pelan mundur ke sampai angka 3. Inilah yang disebut dengan reversing diabetes. Reverse, membalikkan kondisi diabetes kita menjadi kondisi yang lebih sehat, teman-teman. Ya, jadi apakah diabetes bisa disembuhkan? Pertanyaan, kalau misalnya diabetes itu kita bisa reverse dan kita bisa menuju ke angka 3 ini, berarti sistem metabolik kita udah pulih kembali, teman-teman. Terlepas mau diakui sembuh atau tidak sembuh. Tapi kalau teman-teman nih ya, terus berusaha fokus di gula darah ini, di yang biru ini, ya misalnya dengan tambah suntik insulin, dengan tambah glimepiride, dan dosisnya makin lama makin naik, meskipun gula darah kalian normal, maka obat-obatan kalian akan beranak pinak. Maka diabetes teman-teman akan memburuk dan muncullah banyak komplikasi.
Jadi teman-teman boleh punya pilihan. Kalau teman-teman hanya tergantung pada obat-obatan dan insulin, teman-teman akan berjalan maju ke arah yang parah. Tapi kalau teman-teman segera melakukan perubahan gaya hidup, teman-teman akan mundur jalannya. Teman-teman pilih mana? Pilih maju atau pilih mundur ke angka 3? Teman-teman pilih mana? Pilih maju atau mundur? Kak Novi, mundur. Setuju ya? Mundur ke angka 3. Mundur. Iya, mundur. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya apa aja ya teman-teman. Kalau aku bisa jawab, aku akan jawab. Kalau aku nggak bisa jawab, aku akan take note dan I will find the answer. Aku nggak akan bilang aku nggak bisa, terus aku maksa-maksain nggak. Oke, karena kita belajar bersama. Nah, oke, setuju ya, semuanya berjalan mundur. Jadi yang biru ini gula darah ya teman-teman, dan yang kuning ini adalah insulin. Nah, bagaimana cara menghitung apa namanya, HOMA IR? Jadi HOMA IR itu adalah ukuran yang kita bisa hitung untuk mengetahui seberapa besar tingkat resistensi insulin kita. Ya, jadi rumusnya insulin puasa dikali glukosa puasa dibagi 405. Tapi kalau kalian sudah diabetes, sudah pasti HOMA IR kalian tinggi. Apalagi kalau kalian belum konsumsi obat ya. Karena obat dan insulin bisa mempengaruhi hasil HOMA IR ya, teman-teman ya. Nah, jadi insulin itu kalau ketinggian itu juga berbahaya, teman-teman. Jadi insulin itu ada ukurannya. Kadar insulin itu bisa dites ya. Jadi kadar insulin itu bisa dites dan itu ada tingkatan-tingkatannya juga. Nah, insulin yang tinggi itu sama berbahayanya dengan gula darah tinggi. Cuma membunuhnya itu lebih cepat kalau gula darah tinggi daripada insulin tinggi. Ya, jadi ada namanya hipoinsulinemia, ada namanya kadar insulin normal, ada namanya hiperinsulinemia. Ya, jadi kayak gula darah tinggi, hiperglikemia. Kalau insulin itu adalah hiperinsulinemia. Biasanya belum diabetes, tapi itu sudah menunjukkan tanda-tanda seperti PCOS, jerawat, kulit berminyak, cirrhosis, eksim, insomnia, ya. Oke. Kemudian ada hiperinsulinnya sedang, ya. Ini udah ada diabetes, obesitas, lambung, kolesterol, wajah bengkak, kulit tanpa ada lipatan itu muncul. Kemudian ada insulinemia berat, udah jelas-jelas ini yang apa namanya diabetes, ya. Jadi terlalu banyak insulin di tubuh juga berbahaya. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pengobatan diabetes pada umumnya itu adalah menggunakan metformin. Ya, metformin ini yang paling aman ya teman-teman ya. Paling aman dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya biasanya kalau begitu terdiagnosa, pasti yang dikasih adalah metformin dulu. Ya, namun kalau tidak diperbaiki gaya hidupnya akan naik lagi dikasih glimepiride. Ya, metformin ini mengurangi produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi untuk penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan defisit atau kekurangan beberapa vitamin dan mineral sehingga timbullah masalah neuropati. Efek samping itu adalah gangguan pencernaan, ada kembung, diare dan lain-lain ya. Kemudian ada asidosis laktat pada kasus tertentu itu bisa sampai cuci darah. Jadi pastikan kalian kalau mengkonsumsi metformin harus atas petunjuk dokter. Pastikan ginjal kalian masih sehat karena oksidasi laktat ini bisa terjadi pada orang yang punya masalah ginjal. Saya punya orang yang saya dampingin dulu cuma 1 bulan ya. Kemudian dia belum komplit remisi, HbA1c-nya baru turun 1 poin, ya. Dia udah apa namanya akhirnya dia konsumsi metformin aja katanya, beli di apotik sendirian. Saya nggak tahu di mana dapatnya. Pokoknya akhirnya dia dapat metformin tanpa persetujuan tanpa resep dokter. 3 bulan berkemudian dia cuci darah. Bukan metforminnya yang salah, rupanya dia itu tanpa sepengetahuan saya, karena saya nggak tahu dia konsumsi metformin teman-teman. Tapi ketika saya cek di labnya itu, dia sudah ada masalah dengan ginjal. EGFR-nya waktu itu cuma 36-an kayak gitu. Ya, tapi saya tidak tahu dia dapat metforminnya dari mana kan. Oke. Nah, berikutnya adalah sulfonilurea, golongan glibenclamid, glycoside, glimepiride. Nah, cara kerjanya ini merangsang pankreas menghasilkan insulin. Banyak sekali yang nanya, Mbak, gimana cara memperbaiki pankreas? Pankreas saya rusak, ya. Kenapa? Karena yang dicari itu justru
Kenapa yang dicari justru herbal-herbal? Bagaimana caranya membuat pankreas memproduksi lebih banyak insulin. Padahal pankreas itu sudah capek. Kenapa mesti dipaksa lagi dengan obat-obatan ataupun herbal-herbal yang bisa merangsang kerja pankreas? Ya, bukankah kalau kita itu udah capek, udah lelah, kita nggak mau kalau dicambuk, disuruh lembur, ya, kayak kerja rodi. Kita hanya cukup perlu istirahat, benar nggak? Oke, nanti setelah kelas ini teman-teman akan tahu bagaimana cara memulihkan pankreas, ya. Kemudian pengobatan berikutnya adalah insulin, yaitu dengan menambah insulin pada tubuh. Oke, nah kalau dosis kalian itu masih makin tinggi dosis insulinnya, berarti insulin di dalam tubuh itu juga ikutan tinggi, dan insulin yang tinggi itu juga berbahaya buat kesehatan kita. Muter-muter kayak lingkaran setan diabetes antara insulin dengan glukosa ini. Kalau tidak dikasih insulin, glukosa naik, ya. Tapi kalau glukosa naik itu bahaya kalau nggak dikasih insulin, ya. Yang menyebabkan diabetes sumbernya adalah terlalu banyak insulin, tapi kalau dikasih insulin kan makin parah jadinya, makin resisten gitu loh. Tapi kalau nggak dikasih insulin, gula darahnya nggak turun, juga bahaya juga, repot si malakama. Oke, nah sekarang kita belajar, aku sharing bagaimana insulin itu bisa mengganggu kesehatan. Kalau teman-teman paham ini, ya maka teman-teman tahu bagaimana cara menekan insulin. Oke, makan. Ketika kita makan, tubuh kita itu akan apa? Ketika kita makan, maka makanan itu akan diubah menjadi gula darah, ya. Nah, gula darah akan naik, maka pankreas akan memproduksi insulin sehingga jumlah insulin di tubuh kita akan naik. Oke? Ketika insulin naik, maka sinyal tubuh untuk menyimpan lemak. Jadi fungsi insulin selain menyerap gula ke dalam, membantu sel menyerap gula, dia juga sebagai hormon penyimpan kalori. Dan ini kalau berlebihan karena tidak dipakai oleh sel, maka akan disimpan ke dalam lemak, ya. Dan yang paling bahaya itu disimpan di dalam lemak visceral yang mengitari jeroan, menyelimuti jeroan kita, teman-teman. Kalau suputan itu dia di luar, ya gampang itu ngilanginya. Tapi visceral inilah yang sangat berbahaya, teman-teman. Oke. Nah, ketika kita tidak makan, gula darah itu turun. Ketika gula darah turun, insulin nggak perlu diproduksi. Insulin juga turun. Ketika insulin turun, itu adalah sinyal tubuh untuk membakar kalori simpanan atau membakar lemak visceral. Ini, ya. Nah, ketika insulin, makanya dari sini terlihat ketika insulin ini tinggi terus, ya, maka semakin banyak lemak terbentuk di dalam tubuh kita, ya. Dan jika kita terlalu banyak lemak menumpuk di dalam tubuh kita, terutama lemak visceral, maka akan muncul gangguan kesehatan seperti fatty liver atau lemak hati, peradangan kronis, ya, atau inflamasi, naik, semua naik. Gula darah juga naik, ya kan? Kemudian tekanan darah juga jadi naik, trigliseridanya jadi naik, kemudian kekebalan tubuh menurun, teman-teman. Oke? Sehingga kalau dibiarkan muncullah berbagai macam penyakit ini, ya. Dan disinilah makanya kita harus selesaikan dari akar masalahnya. Yang penting udah paham dulu nih. Nah, sekarang biang keroknya adalah insulin. Sebenarnya kalau dibilang biang kerok salah ya, teman-teman. Maksud saya adalah kita ubah cara berpikir kita. Bahwa fokus kita harus pada insulin. Kenapa kok tidak pada gula darah? Karena kalau fokus kita pada gula darah, kita bisa saja menekan gula darah itu dengan obat-obatan dan juga suntikan insulin. Kalian makan apa saja ngawur, yang penting kalau gula darah tinggi, suntik insulin atau tambahin dosis obatnya. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke? Terus kenapa kok insulin, Mbak Wiwi? Ya mungkin kalau teman-teman yang nakes atau apa, mungkin ini agak kelihatan goblok, nggak masuk akal. Tapi dengan cara pandang ini, teman-teman yang aku dampingin itu bisa remisi, gitu ya. Nah, kenapa kok insulin? Karena insulin ini menurunkan insulin itu nggak ada obatnya, teman-teman. Ini harus murni dari gaya hidup sehat. Oke? Nah, terus Mbak Wiwi, kalau orang udah diabetes gimana dong yang pankreasnya udah tidak mampu memproduksi insulin? Sederhana, buat tubuh
tidak memproduksi atau membutuhkan terlalu banyak insulin. Catat ya. Gimana solusinya kalau misalnya, jadi kalau misalnya tubuh kalian masih kebanyakan insulin, memproduksi terlalu banyak insulin, berarti solusinya buat tubuh tidak memproduksi terlalu banyak insulin. Tapi kalau misalnya pankreas sudah tidak memproduksi insulin karena rusak, karena kelelahan, gimana dong caranya? Ya buat tubuh tidak membutuhkan terlalu banyak insulin, sehingga pankreasnya bisa bobok dikit. Ya, dari sini teman-teman ngikutin ya. Paham ya, teman-teman? Oke, yang paham ketik paham maksud saya. Kenapa kok harus fokusnya di insulin? Paham ya, Mbak Yuli? Paham. Oke, oke. Ya, thank you. Wah, ini banyak juga yang mulai paham. Paham, paham, Mbak Lina, paham, Mbak Rini, paham. Oke, paham, paham. Mantap. Lanjut. Jadi caranya gimana? Teman-teman, perhatikan tadi ya, cara bagaimana sorry haus. Bagaimana insulin tadi bisa tinggi ya. Jadi dari penjelasan tadi, masih ingat yang ini kan? Maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara berpuasa. Kenapa? Ini dicatat benar-benar ya teman-teman. Puasa. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa, oke, maka tubuh nggak keluarkan banyak gula darah, nggak butuh insulin istilahnya ya. Kemudian dia juga kalau kita berpuasa, maka ada kesempatan untuk membakar lemak simpanan ini, teman-teman. Karena nggak ada kalori baru yang masuk kan. Jadi kita punya kesempatan untuk membersihkan lemak ini. Ya. Berikutnya adalah diet rendah karbohidrat, low glycemic, rendah beban glikemik, dan rendah gula. Kenapa? Tujuannya adalah supaya tubuh tidak membutuhkan banyak insulin. Ya, karena makanan-makanan ini tidak membutuhkan terlalu banyak insulin. Lagi-lagi yang pankreasnya masih banyak mengeluarkan insulin, akhirnya nggak perlu. Ya, tubuh tidak perlu keluarkan insulin. Yang pankreasnya udah lemah, bisa bobok beristirahat dengan tenang. Istirahat pankreasnya. Oke, dari situ itu satu-satunya cara memulihkan pankreas, teman-teman. Orang pankreasnya kecapean, kabar baiknya sel pankreas itu bisa dibetulin asal dikasih kesempatan untuk membetulin dirinya. Oke? Ya. Dan kemudian olahraga. Olahraga ini kenapa penting? Semua orang tahu olahraga penting, tapi nggak ngelakuin karena nggak tahu apa manfaatnya. Dengan berolahraga, ya tubuh kita itu bisa menyerap gula darah tanpa bantuan insulin, teman-teman. Ya, dia bisa menyerap. Dari sini dengan berolahraga, kalian juga bisa bikin pankreas kalian happy. Oke ya, puasa sudah, dia rendah karbohidrat sudah. Kemudian olahraga sudah, sekarang nutrisi. Apa pentingnya nutrisi? Ya, jadi nutrisi ini penting untuk membangun sistem yang ada di tubuh kita, membangun sel-sel tubuh kita, karena sel-sel kita juga butuh makan. Jadi jangan cuma olahraga dan diet rendah karbohidrat aja dan puasa, tapi nggak dicukupin nutrisinya, nggak kelar-kelar nanti. Berikutnya adalah kelola stres. Stres itu sangat mempengaruhi. Saya juga banyak cerita ya, yang saya dampingin itu selalu bikin jurnal, ya bagus makanannya bagus, olahraga udah bagus, tapi gula darah pagi hari tinggi. Why? Ternyata saya tanya, semalam tidur jam berapa? Ternyata belakangan itu dia stres. Bingo, ketemu masalahnya. Gula darahnya juga bisa naik. Kemudian istirahat yang cukup. Teman-teman, remisi diabetes atau reversing diabetes itu seperti bikin kue bolu kukus yang mekrok itu ya. Dan di situ tuh ada resepnya. Ada tepungnya, ada gulanya, ada telurnya, ada baking soda, ada santan. Supaya menjadi kue yang sempurna. Remisi itu juga seperti itu, ya. Remisi itu juga seperti itu, teman-teman. Jadi harus semuanya dipenuhi. Jangan salah satunya aja. Banyak yang tanya, Mbak, kalau olahraga aja cukup nggak untuk reversing diabetes? Nggak cukup. Itu sama halnya dengan, Mbak, bikin kue bolu yang mekrak itu boleh nggak kalau bahannya hanya telur aja? Bukan.
itu namanya mau bikin dadar apa? Bikin telur dadar atau bikin ceplok telur, ya teman-teman. Dan di sini paham ya teman-teman ya? Teman-teman ngikutin ya? Oke, jadi ini adalah satu kesatuan teman-teman. Nggak bisa salah satunya itu diganti. Kalau puasa ini justru bisa dikeluarkan, nggak? Puasa itu bisa dikeluarkan. Puasa ini mempercepat proses ya. Tapi kalau kalian nggak puasa pun, tapi yang lainnya dilakukan, semua dilakukan, teman-teman bisa juga reversing diabetes. Oke? Nah, puasa. Siapa di sini yang sudah puasa boleh ketik angka 1, yang belum ketik angka 2. Saya pengen tahu. Thank you Mbak Novi. Yang sudah puasa, oke, Mbak Evi belum. Oke, intermittent fasting biasa. Oke, Pak Roman sudah. Yes, yes. Ada yang oke. Nah, puasa. Oke, puasa sangat sederhana, teman-teman. Aduh, buku gatel, Pak. Puasa itu dilakukan minimal 16 sampai 8 jam ya. Yang idealnya ya. Jadi artinya apa? 16 jam jendela puasa dan 8 jam jendela makan. Atau bisa juga puasa 24 jam, ada yang puasa 48 jam, ada yang 7 hari, bahkan sampai 14 hari. Saya paling lama puasa 14 hari. Ya, tergantung kondisi tubuh. Ya, teman-teman kalau belum terbiasa, belum pernah puasa intermittent fasting, puasa aja 12-12. Artinya 12 jam puasa dan 12 jam jendela makan. Oke? Dan saat jendela puasa hanya boleh minum minuman non-kalorik. Jadi boleh minum apa aja? Air putih, infused water, itu boleh ya. Oke? Infused water, dan pada saat kalian puasa justru perbanyak minum air putih karena dia membantu untuk flushing, teman-teman. Ya, infused water boleh tapi apelnya jangan dimakan. Oke? Berikutnya, nah pada saat puasa, aku tuh rekomendasikan teman-teman yang aku dampingin untuk konsumsi Bio NAD Plus Boost. Nah, fungsinya apa? Dia bisa mengoptimasi ya konversi nutrisi menjadi energi. Jadi dia bisa memberikan energi pada sel kita. Jadi NAD plus itu sudah molekul yang sudah ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Ya, hanya saja nih ketika kita fungsi NAD plus itu, fungsi NAD di dalam tubuh kita ini adalah untuk memberikan energi pada sel. Kita udah dihadiahi oleh Tuhan, ya, baterainya sel istilahnya. Namun seiring perjalanan hidup ini karena radikal bebas, gaya hidup yang buruk, baterainya ini soak. Jadi kalau baterainya soak, sel tidak bisa berenergi, tidak punya energi. Akhirnya lemes. Kalau udah lemes, tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga muncullah berbagai macam penyakit degeneratif, salah satunya diabetes, ya. Nah, disinilah hadir solusinya adalah Bio NAD Plus ini. Jadi ketika kalian puasa, kalian terjadi autofagi, sel-selnya dibersihkan sendiri, dia mendiklat sendiri. Nah, ketika dia mendiklat sendiri, kita kasih energi dengan Bio NAD Plus Boost ini. Dia juga memperbaiki DNA kita sehingga sel yang tumbuh itu DNA-nya itu dibetulin. Diharapkan akan memiliki DNA yang baik, teman-teman. Oke? Nah, kita ini ya, apa namanya, dengerin dari Dr. Richard Sutejo. Penuaan adalah hal yang pasti terjadi, tapi sekarang kita sudah selangkah lebih dekat lagi dengan teknologi yang namanya age reversal. Sesuai dengan namanya, sekarang kita bisa membalikan kembali proses penuaan itu agar kita bisa kembali menjadi lebih muda. Salah satu kunci utamanya ada di NAD+ atau nicotinamide adenine dinucleotide. Jadi, NAD+ ini adalah koenzim yang bertanggung jawab terhadap pembalikan penuaan tersebut. Jadi, fungsi utama NAD+ ini adalah mengonversi nutrisi menjadi energi yang dibutuhkan di dalam sel-sel tubuh. NAD+ ini ibaratnya memastikan bahwa sel-sel ini bisa bekerja dengan baik. NAD+ ini tugasnya banyak dan penting. Itu menyangkut energi, metabolisme, sistem imun, siklus bangun dan tidur, dan banyak lagi fungsi-fungsi lainnya. Jadi pada intinya NAD+ ini penting sekali untuk keberlangsungan sel-sel hidup kita. Selain itu, NAD+ juga akan mengaktifkan sirtuin sebagai salah satu protein yang penting di dalam reverse aging. Nah,
Pada saat jumlah NAD+ ini cukup, maka proses perbaikan DNA dan penyuplaian energi ke dalam sel menjadi cukup sehingga fungsi-fungsi organ menjadi lebih baik. Jadi, ketika jumlah NAD+ ini dalam jumlah yang maksimal, tubuh kita juga bisa memiliki fungsi yang lebih optimal dan kita bisa mencegah berbagai macam penyakit. Dan ini penting sekali untuk membuat tubuh kita menjadi lebih awet muda dengan cara reverse aging. Luar biasa bukan NAD+ ini? Oke, jadi itu ya tentang NAD+ ya Penuaan teman-teman. Saya nggak ngulas terlalu banyak ini. Dan ini secara uji klinis ya itu memang bisa, bukan aku yang bilang ya, bisa meningkatkan sensitivitas insulin ya. Nah, sekarang kita ngomong makanan. Apa saja sih yang dimakan dan tidak seharusnya dimakan? Oke, saya akan ngomong soal makanan yang dihindari aja dulu ya, karena kalau ngomongin makanan yang bisa dimakan itu banyak banget. Tapi kalau dihindari itu nggak banyak teman-teman. Ya, hindari gula olahan dalam segala bentuk. Mau gula batu, gula merah, ya jika ingin manis pakai stevia dan erythritol atau monk fruit. Hindari makanan tinggi olahan. Ada satu lagi di sini lupa aku masukkan. Hindari makanan yang mengandung karbohidrat pati dan gula. Jadi gula sudah ya. Karbohidrat itu ada 3. Ada pati, gula, dan serat. Jadi yang serat ini yang aman. Sedangkan karbohidrat, pati, dan gula itu sebaiknya dihindari. Namun kalau teman-teman memaksa memasukkan di dalam makanan teman-teman, pastikan teman-teman cek gula darahnya. Dicek apakah tubuhnya sudah toleran dengan karbohidrat tersebut. Ya, jadi makanya saya selalu bilang, kalau ada yang tanya, Mbak, nasi aman nggak untuk orang diabetes? Saya nggak bisa jawab. Ya, yang bisa menjawab adalah kalian sendiri. Silahkan lakukan pengecekan. Tapi biar aman, yang amannya saya kasih pakemnya. Pokoknya hindari makanan yang mengandung karbohidrat pati dan karbohidrat gula. Oke? Ya, itu dulu. Ya, kalau pengen memasukkan kedua makanan ini dalam menu teman-teman, pastikan teman-teman ukur sendiri karena kondisi diabetes setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi jangan sampai berantem, enggak kok aku makan nasi merah baik-baik aja. Oh enggak, ngawur aja aku loh makan nasi merah sedikit aja udah naik gula darahnya. Oke? Dari sini sepakat ya? Paham ya teman-teman? Kalau paham ketik paham please. Masalah makanan ini. Oke, paham Mbak Yuli ya. Mantap. Ada satu aja yang ketik paham. Paham, paham, paham. Ya. Nah, teman-teman, tiroku gatel banget sih. Kemudian masalah pada orang diabetes itu adanya kerusakan ekosistem bakteri baik atau mikrobiom di pencernaan. Ya. Dan ini salah satu akar penyebab diabetes. Kalau bakteri baiknya itu nggak cukup di dalam sistem pencernaan kita, maka mesin mesin nutrisi kita itu kotor, teman-teman. Kalau mesin pencernaan, mesinnya atau pabriknya nutrisi ini mesinnya kotor, kira-kira hasil produksi nutrisinya bagus nggak? Penyerapannya pasti kurang juga, gitu loh. Bayangin aja kalau kalian bikin roti, terus mesinnya karatan, kotor, segala macam, ya, banyak parasitnya di usus, ya. Jadi makanan yang dimakan, sebagus apapun makanan kalian, kalau ususnya itu kotor, wassalamualaikum. Nutrisi dari makanan udah habis dimakan parasit itu sebelum nyampe ke sel tubuh kita. Oke? Jadi penting sekali ya. Aku nggak usah bahas ini. Solusinya apa? Ini makanan yang mensupport pencernaan ya teman-teman ya. Perlu dicatat. Ini wajib nggak boleh nggak untuk dikonsumsi. Prebiotik ya. Prebiotik ini adalah makanannya bakteri baik. Bisa didapat dari serat, dari banyak sayur, chia seed ya. Sayur-sayuran itu banyak sekali seratnya. Oke? Berikutnya adalah probiotik. Ini adalah makanan dan minuman fermentasi. Probiotik ini bakteri baik ya, teman-teman ya. Bisa didapat dari makanan dan minuman fermentasi. Oke? Atau kalian juga boleh beli suplemen fermentasi. Kalau kalian mau rekomendasinya banyak banyak kalian dapat di online shop ya, teman-teman ya. Kemudian makan dengan gizi dan nutrisi yang seimbang. Nah,
Masalah berikutnya adalah orang dengan resistensi insulin itu banyak sekali kekurangan berbagai macam mikronutrisi, ya, vitamin-vitamin, ya. Dan akhirnya mereka bisa kebas-kebas sampai komplikasi parah. Kemudian kekurangan banyak mineral juga, ya, kalsium, magnesium, ya, iodin, selenium, kromium, itu banyak banget kehilangan. Kemudian orang dengan resistensi insulin ini juga mengalami gangguan metabolisme vitamin dan mineral sehingga nutrisi tidak bisa dikonversi menjadi energi sel. Akibatnya ya tubuh kesulitan untuk nyembuhin dirinya. Ada juga yang udah makan banyak, habis makan ngantuk, lemes, ya kan, padahal tidur udah cukup tapi nggak punya energi. Kenapa? Karena tubuhnya nggak mampu mengolah nutrisi tadi untuk dijadikan energi pada sel. Oke? Nah, solusinya apa? Makanlah makanan yang berwarna-warni, teman-teman. Harus berwarna-warni, ya. Warna-warna yang ada pada makanan ini menunjukkan kandungan bioaktif, vitamin dan nutrisi-nutrisi yang ada di dalamnya, ya. Jadi pastikan kalian makan yang bervariasi, ya. Protein, baik nabati atau hewani, unggas, ikan, ya, keju, lemak sehat seperti dari telur, ya, kacang-kacangan, alpukat, chia, ya, biji-bijian, itu sangat bagus sekali untuk dikonsumsi. Oke? Jadi jangan hanya cuma aku tuh tiap pagi cuma aku tuh pokoknya minum makan kenikir sama telur aja. No, nggak cukup. Kalian akan defisit. Oke? Nah, kalau misalnya tidak tercukupi, ya kalian kalian susah untuk mengakses makanan ini dan nggak yakin itu cukup, ya kan? Atau mungkin uji lab testnya kok buruk gitu setelah mencoba dengan makanan sehari-hari, kalian boleh menggunakan makanan pengganti, contohnya seperti ini. Ya, nggak harus beli ini, tapi usahakan teman-teman fokus dulu ke makanan sehari-hari, ya. Jangan tergantung dengan makanan pengganti, ya. Kecuali kalau benar-benar diperlukan, ya, teman-teman. Oke? Nah, kemudian apa fungsinya BioNAD Plus? Ini beda-beda bungkus aja ya, tapi isinya sama ya teman-teman. Ini edisi yang baru. Jadi, BioNAD Plus ini juga bisa mencegah defisiensi nutrisi, membantu metabolisme vitamin dan nutrisi juga, dan mengoptimalkan konversi nutrisi menjadi energi untuk sel tubuh. Makanya banyak yang saya dampingin, yang dirasakan itu adalah energinya itu membaik, stabil sepanjang hari. Nggak gampang lelah kalau konsumsi ini ya teman-teman ya. Karena ya dioptimalkan. Makanan-makanan, kalau kalian pakai suplemen-suplemen lain, itu bisa dibantu penyerapannya oleh NAD ini gitu. Jadi nggak sia-sia kalian makan makanan yang mahal-mahal, oke? Manfaatnya juga banyak banget berdasarkan TGA. TGA itu BPOM-nya Australia ya, teman-teman. Ini bisa membantu tubuh menggunakan gula darah lebih efisien tanpa harus meningkatkan insulin. Jadi ini juga upaya untuk menurunkan insulin kita. Kemudian mendukung kesehatan metabolis. Jadi ini membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi resistensi insulin. Dia juga bisa memperbaiki sel beta pankreas yang rusak agar dapat kembali memproduksi insulin secara optimal. Ya, karena dia bisa membantu regenerasi sel. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman ya, yang diperbaiki itu selnya yang mana dulu. Apakah kita nggak bisa kasih tahu NAD? NAD kamu betulin dulu sel beta pankreasku. Nggak bisa. Ya, ada kalanya mungkin yang rambutnya dulu dibetulin, kulitnya dulu dibetulin. Kita nggak tahu yang mana yang dibetulin, kayak gitu. Nggak bisa diorder, ya. Kemudian juga bisa mengurangi peradangan dalam tubuh sehingga ini bisa melindungi pankreas, hati, ginjal, dan pembuluh darah dari efek buruk peradangan kronis akibat resistensi insulin, teman-teman. Dan masih banyak lagi ya fungsi-fungsinya ya untuk memperbaiki fungsi mitokondria. Ini yang harus digarisbawahi ya, karena kebanyakan orang diabetes itu mitokondrianya rusak. Mitokondria itu apa? Mitokondria itu dapurnya sel, teman-teman. Jadi makanan yang kalian makan, apel, buah, pir, suplemen-suplemen yang mahal-mahal itu, ya kalian makan daging, makan apa namanya salmon yang mahal-mahal itu, ya itu adalah untuk diambil nutrisinya. Nah, di dalam sel nutrisi-nutrisi itu juga diolah lagi ke dalam sebuah dapurnya sel namanya mitokondria. Kalau dapurnya itu rusak, misalnya apinya nggak rata, besar kecil, maka hasil masakannya juga nggak bagus. Alat masaknya kurang juga hasilnya nggak bagus, ya. Mau ngosek-ngosek tumis kangkung, adanya cuma panci. Nah, repot kayak gitu. Jadi, NAD ini membantu memperbaiki fungsi mitokondria. Juga mendukung kesehatan jantung, pembuluh darah. Makanya banyak sekali orang yang stroke, jantung, itu terbantu banget dengan NAD+. Tentunya dengan gaya perbaikan gaya hidup juga ya, teman-teman.
Dia juga melindungi sel tubuh dari stres oksidatif. Oke? Nah, inflamasi sekarang. Inflamasi ini banyak terjadi di tubuh kita ya. Jadi inflamasi ini sebenarnya adalah reaksi alami tubuh saat sedang melawan sesuatu yang dianggap membahayakan, seperti infeksi bakteri, virus, luka racun, makanan, atau stres kronis, teman-teman. Ya, ini juga harus diperhatikan. Makanya orang diabetes itu dia gampang sekali ringkih, dikit-dikit sakit, dikit-dikit luka pun susah sembuh, ya ringkih dia, gitu. Dampaknya apa? Inflamasi ini buat penyintas diabetes, ya, meningkatkan resistensi insulin, teman-teman. Jadi gula darah makin susah dikendalikan. Glukosa darah bisa naik karena saat inflamasi berat, liver kita itu melepaskan lebih banyak glukosa. Makanya kalian bila bangun pagi, kenapa gula darah tinggi? Ya kan itu tandanya masih ada peradangan. Artinya resistensi insulinnya belum membaik kalau gula darah pagi kalian masih tinggi. Ya, kemudian inflamasi ini juga mempercepat komplikasi, teman-teman. Kerusakan ginjal, mata, pembuluh darah, jantung, dan syaraf. Dan proses penyembuhan luka jadi terganggu. Kemudian kalau terjadi inflamasi yang tinggi, itu obat diabetes yang kalian konsumsi jadi kurang efektif karena tubuh itu dalam mode darurat gitu loh. Ya, apa yang harus dilakukan? Ini penting dan dicatat ya, teman-teman. Wajib supaya kalian tidak inflamasi. Mencegah inflamasi. Fokus ke pola makan antiinflamasi. Hindari gula, tepung, gorengan, dan lemak trans. Gorengan ini yang berbahaya itu bukan nggak semua gorengan berbahaya ya, tapi gorengan yang jelantah. Minyaknya itu digoreng 2 kali. Itu sangat tidak bagus. Jadi pastikan goreng sekali, buang minyaknya. Kalau misalnya Mbak bukan buang-buang duit, ya udah makan direbus aja gitu ya. Kemudian perbaiki kualitas tidur dan manajemen stres wajib. Kalau ini nggak diurus, nggak kelar-kelar. Olahraga rutin ya. Kemudian gunakan suplemen antiinflamasi bila perlu, seperti yang mengandung omega 3 atau NAD+, atau ashwagandha dan maca. Kalau di tempat saya yang saya rekomendasikan Biomine. Oke ya. Nah, ketidakseimbangan hormon. Banyak kali sih Mbak faktornya. Iya banyak. Karena saya sering menemukan semuanya udah dilakukan tapi kok masih naik gula darahnya. Karena ada masalah dengan hormon. Jadi hormon itu teman-teman seperti pesan-pesan kimia dalam tubuh ya. Mereka itu yang ngatur semua sistem. Dari metabolisme, energi tidur, nafsu makan, nafsu lapar, ya, sorry, nafsu makan, kasih sinyal lapar, suasana hati, sampai kemampuan tubuh menyimpan atau membakar gula dan lemak. Itu adalah hormon, teman-teman. Jadi sepenting itu hormon. Kalau nggak ada hormon, kacau. Hormon kita rusak, kacau semuanya. Ya, apa yang terjadi kalau hormon tidak seimbang? Oke, insulin jadi tidak bekerja optimal, ya, kortisol juga meningkat, ya. Kemudian hormon leptin dan grelin jadi terganggu, ya. Jadi kita habis makan nih, ya, yang harusnya leptin yang naik untuk ngasih sinyal kenyang, tapi karena hormon terganggu, akibatnya hormon grelin yang naik. Padahal gula darah udah tinggi. Tapi karena konslet hormonnya, pesannya itu error, kita dibuat lapar lagi. Makanya kenapa banyak orang diabetes udah makan lapar lagi. Ya karena error hormonnya. Ya, jadi makanya orangnya gemuk kebanyakan. Oke, estrogen atau testosteron jadi tidak stabil. Jadi pada wanita siklus haid jadi terganggu, ya, kemudian mood swing, susah tidur dan kehilangan gairah seksual. Ya, wanita yang diabetes itu kehilangan gairah seksual. Oke, kalau pria itu fungsi ereksi menurun, kemudian massa otot turun, susah sekali untuk naikin massa otot dan libido juga turun, ya. Oke, kemudian juga ada gangguan tidur. Berikutnya, solusinya apa? Selain olahraga dan yang aku bilang tadi, kalian bisa menggunakan suplementasi yang mengandung ashwagandha dan maca. Ya, kalau di gabungan keduanya ini spektrumnya itu tinggi, sehingga hasilnya itu akan bagus ya teman-teman, optimal. Itu kalau yang saya rekomendasikan itu adalah Biomile. Ya, banyak sekali studi kasus, kalian boleh cari sendiri. Sekarang itu gampang nyarinya. Kalian pakai ChatGPT, apalagi kalau ChatGPT berbayar, kalian bisa mendapatkan banyak informasi di situ, ya. Asalkan kalian tahu bagaimana promptingnya.
Oke. Ini juga untuk keseimbangan hormon tadi ya. Banyak sekali studi risetnya. Saya nggak mau go deeper di sini. Saya hanya mau tunjukin bahwa banyak studi klinis yang mengatakan bahwa ashwagandha dan maca ini bagus untuk antiinflamasi dan juga keseimbangan hormon. Aku cuma mau tunjukin aja ke teman-teman. Siapa tahu kalian nanti mau Google ya. Macam-macam manfaatnya si biomil ini. Mengatasi stres, ya, tingkatin sensitivitas insulin, bantu manajemen berat badan, dan lain-lain ya. Nutrisi rekomendasinya itu ada apple stem cell. Ya, jadi stem cell itu adalah sel induk kita, teman-teman ya. Dia ini sel yang pinter sekali. Dia bisa mengubah dirinya menjadi sel-sel tubuh yang lainnya. Jadi misalnya sel jantung rusak, stem cell akan berubah menjadi sel jantung menggantikan sel yang rusak yang ada di jantung. Kalau misalnya pankreas rusak, stem cell ini bisa mengubah dirinya menjadi sel pankreas menggantikan sel pankreas yang rusak. Ya, namun seiring usia stem cell ini malas, lemah dia. Jadi diperlukanlah stimulasi supaya sel ini bisa lebih cepat berkembangnya, lebih cepat dia beregenerasi ya, teman-teman. Panen istilahnya beranaknya itu biar lebih cepat. Nah, kebetulan produk yang kita pakai itu adalah bahan aktifnya dari stem cell apel. Teman-teman tidak memasukkan stem cell hidup dari apel. Karena ini bukan stem cell yang diinjeksi ke dalam tubuh kita. Jadi ada metode stem cell, terapi stem cell yang diambil dari stem cell kita, misalnya stem cell Pak Rohman diambil, kemudian dikultur, setelah dia berkembang, setelah dia menunjukkan efisiensi forming yang bagus, ya, koloni menunjukkan koloni efisiensi forming CFA. Koloni forming efisiensi, ya, udah banyak, udah bagus, udah banyak selnya, baru disuntikan lagi ke dalam tubuhnya Pak Rohman. Itu mahal sekali teman-teman ya, itu ratusan bahkan miliaran, oke? Tapi yang di sini dia ini bukan memasukkan stem cell hidup, ya, bukan menambah jumlah sel, tapi menstart jam gitu loh, distimulasi supaya sel induk ini bisa berkembang. Apakah stem cell ini hanya bisa distimulasi dengan stem cell? Tidak, ya. Ada banyak makanan-makanan yang kita makan sehari-hari itu juga untuk menstimulasi stem cell kita. Cuma dengan stem cell, dengan Apple Stem Cell Plus ini itu lebih apa ya, lebih cepat gitu loh teman-teman ya, lebih cepat, apalagi ditambah kalau makanan kalian juga baik dan mendukung. Oke, aku hidungku gatel, sorry ya teman-teman yang nggak tahu kenapa ini tiba-tiba gatel hidungku. Oke, paham ya, jadi bukan sel yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Banyak, aku nggak usah bahas. Kalau kalian tertarik, kalian boleh japri nanti ya. Jadi manfaatnya yang jelas untuk meregenerasi sel. Kalau sel kita itu diperbaiki, maka sel kita akan bertambah banyak, ya kan? Nah, ketika sel kita diregenerasi, bertambah banyak, dikasih energi atau di-charge baterainya dengan NAD+ tadi. Jadi saling melengkapi, oke? Nah, ini adalah BioGold buat teman-teman yang mengalami gangguan disfungsi ereksi. Ini sangat membantu ya. Tapi tidak serta langsung ya pada diabetes ya, perlu waktu karena ini bukan Viagra. Tapi pada orang sehat biasanya ada sehari dua hari udah kerasa. Oke? Oke, nah jadi itu tadi adalah teman-teman apa namanya langkah-langkah yang bisa kalian lakukan kalau kalian ingin keluar dari cengkeraman diabetes, ya. Jadi lakukan akarnya, fokus di akarnya sambil kalian kalau minum obat biasanya itu lepas obatnya itu pelan-pelan. Jadi bukan saya yang lepas obatnya, teman-teman. Jadi itu ada strateginya kalau kalian mau lepas obat pelan-pelan ya. Jadi jangan langsung dilepas obatnya, tapi dokter nanti yang akan melepas sendiri, bukan saya. Oke, karena saya tidak menggantikan dokter dan saya bukan dokter, saya tidak boleh menyarankan kalian untuk lepas obat. Tapi dengan pendampingan saya, nanti dokter yang akan melepas obatnya. Oke? Nah, ini banyak banget ya cerita-cerita yang saya dampingin, tapi saya nggak bisa sebut satu persatu karena bakal nggak selesai-selesai nanti kelasnya. Jadi ini Pak Alfian ya, ketika masuk di pendampingan saya itu berat badannya 138, udah suntik insulin teman-teman. Tapi sekarang beliau sudah apa namanya, sudah remisi ya, udah remisi teman-teman. Oke, dengan ikhtiar yang luar biasa tentunya. Possible kok. Ingat, diabetes tidak harus tergantung obat-obatan dan suntik insulin. Banyak yang membuktikan, termasuk Pak Alfian ini. Bahkan HbA1c-nya 5,4 tanpa obat-obatan dan insulin. Oke.
Nah, kemudian yang pasang jantung, sorry, yang mau pasang ring jantung nggak jadi juga, teman-teman. Dan masih banyak cerita-cerita seperti ini. Ini hanya perwakilan aja, ya. Kemudian ini yang ginjal, ya, yang nggak jadi cuci darah. Kemudian yang udah cuci darah, tapi akhirnya berkurang periode cuci darahnya. Ada yang udah lama banget cuci darah bertahun-tahun, kesehatannya makin membaik, ya. Kreatiningnya juga yang biasanya sebelum cuci darah misalnya 2 hari 1 hari sebelum cuci darah itu udah lemes nggak karu-karuan, ini bisa mundur lah cuci darahnya kayak gitu dan kondisinya itu makin baik teman-teman. Yang stroke juga terbantu ya dengan metode ini dan dengan dibantu suplementasi tadi. Kemudian yang pengen kelihatan lebih muda, reverse aging juga bisa. Yang kelihatan sekarang tua ya nanti bisa diharapkan kembali menjadi kelihatan lebih muda lagi ya. Ini juga Mbak Yuli 10 tahun teman-teman nggak ada perbedaannya, hampir nggak ada. Yang pengen langsing otomatis nanti juga langsing kalau melakukan program ini ya. Nah ini dulu waktu saya pertama kali kenal Mas Andri, ini masih ada sekarang dan saya masih sering ketemu dengan dia. Dan sekarang itu kayak gini teman-teman. Dan itu stabil ya nggak yoyo gitu sama segini terus udah ideal udah terus gitu ya dan otomatis dia udah nggak diabetes juga dan ada banyak ribuan testimoni teman-teman ya aku nggak bisa jelasin satu-satu. Nah, berapa sih paket-paket tadi harganya? Ya, aku akan jelasin semua paket untuk 1 bulan. Ada paket ultimate, ya, itu 4 juta, 5.061.000. Kemudian ada paket 2, itu 3.561. Kemudian ada paket 3, itu 2.874.000 per bulan. Kemudian ada paket 4, itu 1.518. Hanya satu produk, ya. Teman-teman, produk mana yang harus diambil, mana yang lebih baik. Kalau uang tidak ada masalah, silakan ambil paket 2. Saya nggak sarankan ambil paket 1. Ya, kenapa? Karena saya ingin teman-teman latihan untuk makan makanan dari makanan sehari-hari. Ya, silakan ambil paket 2 kalau uang nggak masalah. Ya, tapi kalau misalnya uang itu bermasalah, aduh eman, ya, kalian boleh ambil paket 4. Nutrisi itu adalah alat atau tools, teman-teman. Ibaratnya kalau mau bobol tembok nih ya, kita mau bobol tembok nih. Kita bisa pakai tangan, bisa pakai palu, ya, bisa pakai bor manual, bisa juga pakai driller. Driller pun itu beda-beda. Ada yang cepat ngedrillnya, ada yang lambat. In the end of the day, kalian akan bisa membobol tembok itu. Itu saya melihat sebagai, itu saya melihat bagaimana nutrisi berperan pada pemulihan diabetes. Jadi kalau kalian hanya mengharapkan konsumsi ini terus kalian pulih, jangan sekali-sekali beli ini. Tidak, dan saya pun tidak mau menjualnya ke teman-teman karena tidak ada kepuasan buat saya. Oke? Jangan sekali-sekali kalau kalian tidak kalau hanya mengandalkan produk ini aja terus berpikir untuk pulih, kalian sedang bermimpi. Tidak ada, teman-teman. Oke? Metodenya gimana? Sederhana. Kalau kalian anggap saja ngambil cuma 1 NAD. Bangun pagi saat perut kosong, konsumsi NAD. Jam 7 pagi skip sarapan, minum kopi teh tanpa gula, jam 11 atau jam 12 lunch, makan siang, kemudian jam 8 dinner. Udah, selesai. Ya. Jadi aku bukan hanya sekedar jual produk ya, teman-teman ya. Of course, aku jual produk, aku dapat duit ya. That's my apa ya, profesi saya gitu ya. Tapi kami juga akan memberikan pendampingan dalam menjalankan keseluruhan program remisi diabetes dan insulin resistance ini. Oke. Apa saja yang teman-teman dapatkan dalam program ini ya? Teman-teman akan mendapatkan pendampingan langsung dalam menerapkan pola makan dan puasa yang tepat ya. Kemudian bimbingan untuk menurunkan insulin dengan aman dan efektif. Dukungan penuh agar teman-teman itu nggak bingung dan tetap konsisten. Kemudian teman-teman akan mendapatkan pendampingan seperti dimonitor progres remisinya, terus bantu kamu saat akan melakukan konsultasi dengan dokter, kasih masukan apa saja yang perlu ditanyakan ke dokter dan apa saja yang mungkin bisa minta dokter untuk memeriksa saat bertemu dengan dokter, serta memahami hasil pemeriksaan dan saran dokter. Oke? Dan ini adalah investasi kesehatan. I know investasi itu sesuatu yang tidak menyenangkan, nggak enak. Kalau suruh nabung itu nggak enak ya teman-teman ya. Yang enak itu dibelanjain pura-pura gitu ya. Di mana-mana yang namanya investasi itu nggak enak. Investasi kesehatan itu nggak murah, tapi akan lebih mahal kalau kalian sakit. Bukan hanya kerugian finansial, tapi juga mental dan juga apa ya kepercayaan diri dan juga akan merepotkan anak-anak kita dan keluarga-keluarga dekat kita. Oke?
Dan teman-teman layak untuk mendapatkan kehidupan yang sangat berkualitas, teman-teman. So, salam bahagia, sehat dan sejahtera buat teman-teman semua. That's it. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Pak Kadaryono, apa kabar? Dibuka dulu Pak Kadaryono kalau mau ngendiko. Pak Kadaryono nggak dengaran suaranya. Siapa yang mau tanya silakan. Pak Kadaryono masih di mute. Silakan dibuka. Aduh, hidupku gatel banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Pak wabarakatuh. Kadaryono, apa kabarnya? Sugeng Dalu, sehat, Mbak Yuku. Sugeng Alhamdulillah. Dalu. Saya mohon maaf apabila setiap Zoom agak terlambat karena pas di sini sholat Isya, Mbak Yu. Nggak apa-apa Pak Ngapunten banget, Kadaryono. ngapunten banget. Nah, ini kemarin saya cek gula darah karena operasi saya harus jujur mengatakan, saya juga terkena glaukoma sebenarnya, Mbak Wi. Ya, Mata sebelah kiri saya itu sudah tidak melihat. Jadi advance ya kan mata kanan saya itu juga sudah dioperasi dan tinggal 50%. Dokter mengatakan demikian. Lalu mata sebelah kiri saya ini akan dioperasi kemudian sudah ada schedule jadwalnya. Hanya tinggal menunggu hasil lab saya darah. Kemarin diperiksa darah gula saya cuma 117, alhamdulillah. Top Bawi NAD boost top. Dan saya tetap semangat mengikuti Zoom ini. Kemudian hal yang paling tidak ya kan mengenakan buat saya, tadi saya dapat kabar ada yang ingin berbicara perihal kalau minum metformin itu ya kan kebas semakin tebal, semakin menghantui diri. Dan itu terjadi pada saya. Tetapi jujur, sudah hampir 2 minggu ini metformin saya stop, Mbak Yu. Dan hasilnya 117 itu. wow. Itu gula puasa darah saya. Tetapi ketika saya setelah buka makan PP prapuasa, saya buka makan, saya lupa untuk tes gula darah. Hanya sampai besok, mungkin besok akan saya tes. Karena Oke, saya tetap IF, ya kan, di ya, angka 12 sampai 14 jam. ya, Lalu saya buka, saya akan tes besok, insya Allah. mantap. Artinya saya akan buatkan laporan. Ya, Dan saya saya sudah minta mulai ya kan Ya, buat saya minta schedule. nanti Bapak kirimkan, kan kita tujuannya pengen pulih, bener-bener pulih ya. Jadi nanti Bapak kirimkan Betul. ke saya, apa Ya, namanya, jurnalnya ya Pak ya, makanannya baik, apa, gula darah baik, 2 jam setelah makannya seperti apa. baik, Ya, baik, nanti kalau baik. 1 minggu sudah kelihatan, saya bisa bantu untuk analisa, oh apanya nih yang kurang. Baik. Paling nanti saya buat jurnalnya di buku. Nggak apa-apa, Tapi nggak apa-apa. kalau saya WA ke G, Mbak Yu, G, begitu. G, WA pribadi yang satunya. Oke Mbak Yu, G, mantap, salam sehat buat sehat Mbak ya. Yu. Semua rekan-rekan di sini harus semangat, punya motivasi. Usia saya 61 tahun. Yes, Katakan pada teman-teman bahwa saya tetap semangat setelah mendengar Mbak Wi. Kemudian boleh tanya nggak Mbak Wi? boleh. Untuk stem cell apel plus itu harganya berapa Mbak Yu? Itu harganya Kalau satu beli juta stem cell tiga ratus apelnya lima puluh enam 1.356.000. 356. Iya, Artinya di bawah NAD Boost ya betul. plusnya Betul. harganya. Iya, Oke, oke siap. Saya pikirkan untuk itu. monggo Matur monggo. sembah suwun. Salam Semangat, sehat Pak. selalu buat rekan-rekan. Mantap Mbak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap semangat. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak atas pendampingannya dan atas masukan-masukannya. Tetap semangat, tetap sehat, selalu berdekatan dengan Yang Maha Kuasa. Karena penyembuh yang paling sakti adalah Yang Maha Kuasa yang memberi urip, yang memberi hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
dan positive thinking. Kelola stres dengan baik. Selalu, selalu itu. Makasih ya Pak. Semangat ya. Paring riang Makasih udah ayo, jalanin semua. tetap semangat. Ya. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Makasih ya Pak Kadaryono. Saya tuh keinget apa almarhum bapak saya. Jadi semangatnya itu luar biasa gitu loh. Terus semangat, semoga benar-benar pulih nanti ya. Oke, ada yang mau nanya lagi teman-teman? Mbak Lia, suplemennya isi berapa ya? Kalau beli NAD aja bisa remisi nggak? Mbak Linta, ingat sekali lagi, yang bikin remisi itu bukan suplemennya, bukan, tapi keseluruhannya, ya. Jadi NAD ini dia hanya membantu, selebihnya adalah dari makanan juga, karena NAD ini dia dia ngebantu untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi. Jadi makanan-makanan sehari-hari yang teman-teman makan itu dibantu oleh NAD untuk dioptimalkan nutrisinya, ya. Bapak Kadaryono paket 4 NAD. Pakai NAD aja Pak Kadaryono. Oke, Mbak Evi, silakan Mbak. Kalau mau tanya boleh dibuka mic-nya. Monggo. Halo, Assalamualaikum Mbak. Aku mau tanya nih. Aku kan udah beli paket 2 ya. Ya. Nah, itu kan aku kan minumnya paket yang natnya kan aku minum awalnya 2 ya. Tapi kan bereaksi ke mata ya. Mm-mm. Memang sebelumnya itu kan mataku kan kering ya. Suka Mm-mm. gatel, kering gitu kan. Nah, terus dari situ aku cek lab kan memang ternyata diabetes ya. Nah, terus Mm-mm. aku minum itu kan gatelnya tuh dari dalam. Berair-air gitu loh, berair-air, keluar agak itu, tapi nggak bengkak sih di luar. Terus Oh, setelah itu kan cerita sama Mbak Wiwi, kata Mbak Wiwi kurangin dosisnya, tak kurangin 1. ya, Alhamdulillah udah enggak lagi sekarang, gitu ya, kan. Nah, yang pertanyaan aku itu apple stemnya itu kan diminumnya pas makan siang ya. Itu kan kalau pagi kan saya kan apa kalau nggak puasa nih, saya tuh pagi perut kosong bangun subuh itu sholat subuh, terus saya jogging. Nah, ya. sebelum jogging kan saya minum minum apa? Net itu kan 2 tuh. Sekarang udah mulai 2, minum 2. Terus jogging tuh dapat 2 putaran GBK, pulang masak buat anak-anak sekolah gitu kan. Terus eh, dari pagi sampai jam 12 itu saya minumin air putih terus yang banyak gitu kan. Nah, Nggak minum apa-apa. Terus jam 12 itu sebelum makan itu saya minum apple stem, apa makan dulu baru minum apple stem atau gimana? oke. Gini, NAD itu, halo Mbak, halo, loh. Loh. Halo, kok hilang? Mbak, kedengeran suaraku? Saya. Suaraku kedengeran. Sebentar. Halo? Suaraku Ya, Mbak, kedengeran ya? kedengeran. Oke, Iya, Mbak Evi. kedengeran. Mbak Evi, minum NAD net itu 2 kali sehari ya, bukan 1 kali 2 tablet. Oh, alah, salah saya berarti. Ya, wong soge ngombe net sekali 2. Itu kalau kebanyakan mungkin di matanya yang kemarin berair itu kaget jenggerat itu dikasih. Dua langsung Tapi 2 tablet untungnya, gede-gede itu. untungnya kelebihan NAD itu dikeluarkan lewat urin ya, jadi nggak berbahaya. Cuma ya buang duit aja itu. Oh gitu. 2 kali sehari itu pagi dan malam. Oh, Ya, oke 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 oke. jadi dia jadi pagi dan malam. Kalau apel itu kapan aja boleh, 2 langsung juga boleh, satu-satu juga boleh. Apel itu, ya. Oke. Biomild sekali minum kan kapsul itu 2. Dua. Nah, minum kalau apple stem cell itu mau diminum saat sebelum makan atau saat makan nggak masalah. Oh, oke oke. Oke, Mbak Evi boleh cerita dong gimana perjalanannya kalau nggak salah udah hampir 1 bulan ya? Baru 2 minggu ya? Boleh di-share dong, Mbak Evi? Biar yang lainnya pengen denger Oh, cerita. jadi gini, jadi kan saya itu kan gula HbA1c-nya kan 9,8 ya kan, HbA1c-nya.
Terus gula darahnya itu gula darah puasa 200. Akhirnya saya ngambil paket dua kan. Terus hampir udah 2 minggu ya. Udah seminggu apa 2 minggu ya jalan minum itu. Oh. Terus aku kan biasanya minum obat jantung. Mm-mm. Terus aku kan saya ke rumah sakit itu cek ronsen, ternyata jantung saya bagus, gitu kan. Terus dokter bilang set itu udah minum apa? Sudah minum suplemen-suplemen yang saya beli itu udah saya minum langsung datang langsung. Makanya saya nggak sabar Mbak Wiwi, udah dikirim belum Mbak Wiwi kapan nyampe? Karena saya pengen cepet-cepet gitu kan. Terus Ya. udah datang langsung saya minum. Terus dari seminggu dari setelah saya minum itu hampir 2 minggu saya balik kontrol 2 minggu balik ke rumah sakit ketemu dokter jantung. Terus hasil ronsen saya itu bagus jantungnya nggak bengkak alhamdulillah. Terus tensi saya bagus, bagus Wow. semua lah pokoknya. Terus dokter bilang obat jantungnya nggak usah diminum lagi ya. Nah terus yang saya rasain sekarang tuh alhamdulillah banget. Biasanya saya tuh sebelum minum ketemu suplemen ini bukannya saya apa membagusin produk ini memang saya alami. Biasanya saya tuh kalau keliling 2 putaran atau 1 putaran, jantung saya tuh kemarin masih berdenyut-denyut. Nah, semenjak saya minum nat ini, minum nat, terus minum apel siangnya, terus biomil langsung dua. Nah, salahnya saya kan natnya langsung saya tegok dua. Sehari saya tegok dua, gede-gede itu. Langsung itu itu saya apa? Saya minum itu jantung saya tuh udah nggak ngerasain nyutan lagi sekarang. Alhamdulillah udah kayak sehat gitu. Cuman saya tetap saya tetap jalanin. Terus suami akhirnya beli tensi sama suami terus dia beli tensi terus sama beli itu cek gula darah mereknya Sense apa gitu. Terus dia semua yang mempelajarin itu. Terus dia tinggal ada sini. Jadi kayak main dokter-dokteran sama suami. Ada sini katanya. Sini yang cek dulu. Terus saya puasa, Mbak. Saya kan punya hutang puasa tahun kemarin 10. Ya. Nah, memang saya kalau headnya lama, Mbak, karena saya punya darah tinggi kan. Mm-mm. Terus kayak kalau head itu bisa sampai 8 hari, 9 hari, 10 hari mentok lah head saya itu. Jadi saya punya hutang lama. Jadi hutang itu kata suami mumpung kondisi lagi sehat dicicil. Nah, jadi saya Mm-mm. udah bayar hutang puasa ini udah dapat 2 hari. Nah, pas kemarin saya tuh puasa udah dapat 2 mingguan tuh, dicek gula darah saya itu dari 200 jadi 128, Mbak. Yes. Nah, terus sama suami dia ngukusin sayur-sayuran dikukus kayak pokcai, pakai jagung tapi sama suami tuh kan ternyata kan nggak boleh. Saya udah lapornya nggak boleh jagung. Oh gitu ya nggak boleh ya. Ya, Sama kemarin ada telur, di ini kan di jurnalnya itu kan. sama telur, terus sama tahu. Pokoknya dikukus semua dibikinin sambel sama dia. Pokoknya ayam-ayam dikukus-kukus dikasih paling bawang putih sama lada doang sama dia. Ya. Terus terus sudah saya makan tuh 2 jam setelahnya, setelah terus salat maghrib kan, Mm-mm. setelah pas isya itu 2 jam setelahnya dicek lagi Mbak. Jadi saya tuh makan sayuran gitu cuman kenaikan 11 Mbak. Jadi dari 128 jadi 139. Gula darah sewaktu saya yang tadinya 305 jadi 139. Masya Allah Mbak. Itu alatnya itu kan tadinya merah. Yang awal-awalnya saya nggak kontrol tuh jadi hijau sekarang itu. Ya Allah seneng banget saya tuh Mbak. Masya Allah. Semangat ya. PR-nya masih Iya ingat Mbak. kan? PR-nya masih ingat ya. Nanti yang Masih, dijamin tadi masih. dilakuin. Besok jurnalnya dikumpulin lagi di setor. Goalnya Oke, oke. adalah nanti perintilan-perintilan obat yang lainnya bisa keluar dan Mbak Evi bisa naik haji segera. Kita doain bareng-bareng ya teman-teman. Mbak Evi Amin, pengen amin ya banget Allah. untuk ibadah haji, makanya harus sehat karena aktivitas untuk di naik haji itu, aduh, berat banget ya sehari nonstop ya. Makasih ya Mbak Iya, Evi ya. Terus iya, aku sama-sama Mbak kabarin loh. Wiwi. Aku tuh Makasih kalau nggak banyak. dikabarin seminggu gitu udah bingung ini pada kemana gitu. Sibuk Oke, Mbak. semangat ya. Oke Mbak, makasih ya. Sama-sama. Ada lagi yang mau ini, mau tanya? Silakan teman-teman. Ada lagi nggak yang mau tanya? Apa aja teman-teman boleh tanya tentang tadi ya. Teman-teman yang tidak mampu untuk beli nutrisi jangan berkecil hati. Karena kalau dilakukan semuanya dengan benar-benar dari makanan, tapi makannya harus benar ya. Itu juga bisa. Hanya mungkin yang satunya lebih cepat, satunya lebih lambat. Oke? Kalau misalnya uangnya ngepas, mendingan dipakai untuk beli makanan. Ya, jangan dipaksakan untuk beli suplemen. Oke? Ada lagi yang mau nanya nggak?
Kalau nggak ada, boleh nggak kita fotoan dulu? Oke, bisa dibuka kameranya. Nah, oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga mau cari apa namanya, pengen karena kan di yang punya banyak duit, ini bukan untuk yang udah punya banyak duit ya, tapi yang masih mencari penghasilan tambahan ya, boleh teman-teman. Kalian yang mungkin pada mau beli lagi dan pengen ikutan untuk mengembangin bisnisnya, ya kalian juga boleh bersama-sama dengan saya, oke? Jadi sederhananya kayak gini. Teman-teman menggunakan produk, masuk pendampingan, beli produknya, member. Ya, nanti klien kali mungkin Mbak Evi, Pak Kadaryono mungkin mau jadi member di pembelian berikutnya, saya daftarin jadi member. Ya, kemudian nanti kalau teman-temannya ada yang butuh, boleh dikenalkan ke saya, boleh diundang ke Zoom meeting. Kalau mereka nanti juga masuk program pendampingan atau menggunakan produknya juga, membeli produk, ya perusahaan akan memberikan kompensasi, memberikan bonus. Jadi kita bersama-sama bagaimana membantu para pejuang sehat sekaligus untuk berpenghasilan dan kita akan bangun komunitas yang bahagia, sehat dan sejahtera. Oke? Setuju ya? Oke, aku makasih banyak ya teman-teman ya. Sampai ketemu di Zoom berikutnya buat sharing-sharing. Untuk minggu depan jangan sungkan untuk sharing ya teman-teman. Kita semua di sini teman, gak ada yang ngejudge ya apapun kondisi kalian. Wong podo-podo diabetes saya kok saling ngenyek kasarannya gitu ya. Kita berjuang bareng, belajar bareng supaya bisa remisi bareng-bareng. Bye-bye.